Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan meneruskan kajian kita pada tafsir surat Al-Fatihah dari kitab Tafsir Karimir Rahman li Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Namun sebelum kita melanjutkan kajian kita, di sana ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan kajian-kajian yang sebelumnya. Pertama, pada pertemuan hari Sabtu dikatakan bahwasanya imam diadakan untuk diikuti. Yang dimaksud di sini adalah diikuti gerakannya. Innama ju'ilal imam liyu'tama bih. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri di dalam hadis tersebut. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u sampai akhir hadis. Kecuali takbir. Takbir itu adalah bacaan. Di sini seorang makmum harus mengikuti. Harus mendatangkan takbir setelah selesai takbirnya imam. Adapun makmum yang bertakbir sebelum takbir imam, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka dianggap salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Adapun yang lainnya itu adalah berupa gerakan. Nah, disebut di sini bila pada salat subuh imam duduk tawaruk, apakah saya harus duduk tawaruk? Bolehkah iftirash? Di dalam masalah duduk ataupun berdiri itu adalah ittiba, yaitu mengikuti imam, itu adalah asalnya. Artinya asal berdiri, asal daripada ruku, asal daripada duduk. Asal daripada duduk, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat duduk dikarenakan sakit, maka beliau merintahkan kepada para sahabat untuk ikut duduk, ikut salat duduk. Adapun tentang bagaimana duduknya, apakah dia duduk tawaruk ketika imam duduk tawaruk ataupun dia duduk iftiras ketika imam duduk iftiras, di seperti ini kata para ulama al-amru fihi wasi'. Permasalahan seperti ini diberi kebebasan bagi makmum, tergantung pendapat yang beliau, tergantung kepada pendapat yang makmum anggap itu pendapat yang lebih kuat di dalam masalah ini, walaupun ternyata imam menyelisihinya di dalam tata cara duduk. Namun duduknya dia mengikuti imam, artinya kapan dia duduk, kapan dia bangun dari duduk, itu adalah mengikuti geraknya imam. Seperti misalnya sedekap. Ketika imam ada yang sedekap dan terkadang ada yang meluruskan tangannya setelah ruku, yaitu ketika i'tidal, maka makmum diberi kebebasan di sini. Tergantung dari pendapatnya yang dia pandang lebih kuat, maka itu yang dia amalkan, Adapun asal daripada i'tidalnya, berdirinya, bangun daripada ruku, kemudian turun ke sujud, itu yang dia diwajibkan untuk mengikuti imam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, disyariatkan bacaan amin itu pada salat saja atau setiap kita selesai membaca Al-Fatihah? Di sana disebutkan oleh salah satu adab daripada adab membaca surat Al-Fatihah, disebutkan oleh para ulama itu adalah membaca amin setelah waladhdallin, secara khusus di dalam salat. Secara khusus dalam salat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan fa idza qala waladhdallin faqulu amin.
Hadis sahih, jika imam mengucapkan waladhdallin, maka bacakanlah amin. Bacakanlah amin. Adapun tentang bacaan amin, bagi yang membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah di luar salat, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, faslun yustahabbu liman yaqra'u al-Fatihata ay yaqula ba'daha amin mislu Yasin wa yuqalu amin. Amin artinya hamzanya dipendekkan. Bil qasri aidan wa ma'nahu Allahumma stajib. Dan disunnahkan bagi yang membaca surat Al-Fatihah untuk mengucapkan setelahnya amin atau dengan amin, artinya hamzanya dipendekkan. Maknanya Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Ya Allah kabulkanlah. Ini dalilnya. Kemudian berdalil dengan hadis Wa'il bin Hujr, beliau berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a ghairul maghdubi alaihim waladdallin faqala amin. Ini secara umum. Jadi berdasarkan keterangan Ibnu Katsir ini bahwasanya disunnahkan juga membaca amin baik di dalam salat secara khusus maupun di luar salat ketika membaca surat Al-Fatihah. Ini yang sementara yang kita dapatkan daripada keterangan para ulama di dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan orang yang datang untuk sholat berjamaah? Dia mendapatkan jamaah dalam posisi ruku, lalu dia takbiratul ihram, lalu ikut ruku, dan dia belum membaca Al-Fatihah. Apakah dia dianggap telah mendapatkan satu rakaat walaupun dia tidak membaca Al-Fatihah, atau belum mendapat satu rakaat? Yang mana nanti dia harus menambah rakaat yang ketinggalan. Di dalam permasalahan ini permasalahan yang diperselisihkan oleh ahli ilmu sejak zaman dulu, yaitu ketika makmum mendapatkan jamaah dalam keadaan ruku, tentunya dia harus mengikuti imam. Namun apakah dia mendapatkan satu rakaat dengan dia ruku mengikuti imam ataupun tidak? Pendapat sebagian ahli ilmu seperti dinisbatkan kepada pendapat Imam Bukhari dan Ali bin Madini, dan yang dirojehkan oleh Asy-Syaukani rahimahumullahu ajma'in, bahwasannya dia tidak dianggap mendapatkan satu rakaat karena tidak membaca Al-Fatihah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada salat orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Ini pendapat sebagian daripada ahli ilmu. Kemudian dia tidak mendapat berdiri di awal salatnya, dia hanya mendapatkan ruku. Namun pendapat jumhur ahli ilmu menganggap bahwasanya dia telah mendapat satu rakaat dengan dia mendapat ruku bersama imam. Berdalil dengan hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, ketika dia mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sedang ruku, kemudian beliau ikut ruku di belakang imam, dan di sini setelah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rukunya sebelum masuk shaf, namun tidak diperintahkan dia untuk mengulang rakaat yang dia ruku padanya, hanya ruku padanya. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Pendapat jumhur ulama bahwasannya orang yang mendapat ruku saja, tapi dengan syarat, dia yakin kalau dia mendapatkan ruku tersebut. Artinya dia dalam keadaan yakin kalau dia ruku sebelum bangkitnya imam dari ruku. Adapun dia ragu apakah dia mendapatkan imam
masih dalam ruku ataupun dia mendapatkan imam dalam keadaan ragu dia apakah imam ketika itu sudah bangkit dari ruku, maka seperti ini dia tidak dianggap mendapatkan ruku, tidak dianggap mendapatkan ruku sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan kenapa kita katakan pendapat ini lebih kuat? Karena hadis Abi Bakrah yang kita sebutkan, dan ini adalah sebagai pentaksis, pengkhususan daripada keumuman yang ada pada hadis la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab, itu adalah umum, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab, itu adalah umum. Dalalannya umum, tapi umum bisa menerima pengkhususan. Khusus kejadian orang yang mendapatkan imam dalam keadaan ruku, maka dia mendapatkan satu rakaat. Beda halnya orang yang lupa. Dari awal dia mengikuti imam, dia tidak lupa membaca Al-Fatihah, maka rakaatnya tidak teranggap. Rakaatnya tidak teranggap. Jadi ini adalah kejadian khusus. Kejadian khusus bagi makmum yang mendapatkan imam dalam keadaan ruku, kemudian diam ruku. Sebelum bangkitnya imam dari rukunya, maka dia mendapatkan satu rakaat berdasarkan hadis Abi Bakrah. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, pendapat jumhur ulama, dan sebagian mewajibkan dia harus ada tumakninanya ketika ruku bersama imam tersebut. Ada tumakninanya ketika ruku bersama imam tersebut. Wallahu alam bisawab. Ini berkaitan dengan pertanyaan yang pada kesempatan sebelumnya. Kita melanjutkan sedikit daripada kajian kita dalam kitab tafsir Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelumnya, ketika kita mendapatkan bahwasannya Bismillah itu adalah bukan termasuk daripada ayat-ayat surat Al-Fatihah, maka terkadang faedahnya yang kita dapatkan ketika mendapatkan imam bacaannya cepat, atau kita masbuk dalam keadaan imam hampir selesai daripada bacaannya, maka yang kita baca itu adalah ayat-ayat Al-Fatihah yang itu merupakan ayat-ayat Al-Fatihah. Langsung saja mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, supaya bacaan kita bisa mendahului sebelum imam ruku, ataupun bisa sempurna sebelum imam ruku. Jangan seseorang ketika mendapatkan imam bacaannya cepat, ataupun dia mendapatkan imam sudah hampir selesai daripada bacaan suratnya, dia memulainya dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim padahal hukumnya mustahab, ataupun dia memulainya dari bismillahirrahmanirrahim yang akan menyebabkan dia tertinggal dari ittiba bersama imam ketika imam ruku. Bismillah ay abtadi'u bikulli ismin lillahi ta'ala li'anna lafdha ismin mufradun mudhafun faya ummu jami'al asma'il husna. Bismillah itu dengan nama Allah, yaitu aku memulainya dengan semua nama bagi Allah. Memulai bacaan ini adalah dengan semua nama bagi Allah. Dari sisi apa? Kalau itu adalah yang ingin disebutkan adalah semua nama bagi Allah, karena lafaz isim yang itu adalah kata tunggal mufrad diidofahkan kepada kalimat setelahnya ke lafzul jalalah. Ini faedahnya untuk suatu apa? Meliputi semua nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan satu kata isim saja kemudian dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ketika kita mengatakan bismillah dengan nama Allah, nama-nama Allah semuanya yang husna. Nama-nama Allah yang husna semuanya, tidak tertinggal satupun, tidak tersisa satupun, melainkan kita telah menyebutkan nama Allah semuanya. Allah, bismillah. Sekarang
Ism sudah kita lewati. Berpindah kepada lafzul jalalah. Allah huwa al-ma'luhu al-ma'budu al-mustahiqqu li ifradihi bil ibadah. Allah, lafzul jalalah itu adalah al-ma'lu. Itu yang disembah, yang diibadahi, yang berhak untuk diisahkan di dalam peribadatan. Jadi lafzul jalalah Allah itu sendiri maknanya adalah diambil dari kata al-ma'lu, yaitu yang disembah, yang disembah. Al-ma'bud yang diibadahi, yang al-mustahiqqu yang berhak untuk diesakan di dalam peribadatan. Limat tasabba bihi min sifatil uluhiyyati wa hiya sifatul kamal. Dikarenakan dia memiliki sifat-sifat al-uluhiyah, sifat al-ilahiyah. Dan sifat al-hiyaiyah itu adalah sifat-sifat Allah yang sempurna. Sifat-sifat yang sempurna. Karena yang berhak untuk disembah itu adalah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna dari segala sisi, yang tidak ada sisi cacatnya sedikit pun. Itu yang berhak untuk disembah. Adapun yang memiliki sisi cacat, itu tidak berhak sama sekali untuk disembah. Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ismani dalani ala annahu ta'ala dzur rahmatil wasi'atil 'azimatil lati wasi'at kulla syai'in wa ammat kulla hayyin wa katabaha lil muttaqina al muttabi'ina li anbiya'ihi wa rusulihi. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini ada dua nama daripada nama-nama Allah disebutkan di sini, yang keduanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki rahmat yang luas, yang agung, yang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, meliputi segala kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan rahmat ini asalnya adalah untuk kaum yang bertakwa, yang mengikuti para nabinya dan para rasulnya. Fahaula ilahumur rahmatul mutlaqah. Maka bagi mereka lah siapa? Orang-orang yang bertakwa, yang mengikuti para nabi dan rasulnya, yang berhak untuk mendapatkan rahmat yang mutlak. Waman adahum, adapun selain daripada orang yang bertakwa, falahum nasibun minha, hanya mendapat jatah saja, kecipratan saja daripada rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Daripada rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Allah itulah lafzul jalalah yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang berhak untuk diesakan di dalam peribadatan, karena memiliki sifat-sifat yang ilahiyah, yang itu adalah merupakan sifat kesempurnaan dari segala sisi. Dari segala sisi. Oleh sebab itu Allah itu dikatakan itu adalah Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Yang mana nama Allah Subhanahu wa taala dia disifati oleh nama-nama yang lainnya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nanti Maliki Yaumiddin. Itu adalah semuanya adalah sifat daripada lafzul jalalah tersebut, Allah tersebut. Sebaliknya yang lainnya tidak pernah disifati oleh Allah. Tidak pernah kita dapat Ar-Rahman Allahi. Tidak. Namun sebaliknya, yang ada adalah Allah, yang nama-nama yang lain mengikuti nama Allah. Tidak pernah nama Allah mengikuti nama yang lainnya. Ini dikatakan bahwasanya lafzul jalalah Allah itu adalah Ismullahi Al-A'zam. Wa'lam anna minal qawaidi al-muttafaqi 'alaiha baina salafil ummati wa immatiha al-iman bi asma'illahi wa sifatihi wa ahkamis sifat. Dan ketahuilah bahwasanya merupakan kaidah-kaidah yang tidak diperselisihkan di antara salaful ummah dan imam-imamnya, beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah serta hukum-hukum yang terkandung di dalam sifat tersebut.
Ini merupakan suatu kewajiban bagi kaum mukminin, dia beriman dengan nama-nama, kemudian dengan sifat-sifat serta hukum-hukum yang ada di dalam sifat-sifat tersebut. Bagaimana cara mengimaninya? Maka beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Quran atau ditetapkan oleh Rasulnya di dalam As-Sunnah daripada nama-nama Allah serta sifat-sifatnya, dengan tidak merubah daripada nama-nama serta sifat-sifat tersebut, dengan tidak menolak daripada nama-nama dan sifat-sifat tersebut, dengan tidak menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat tersebut dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk, dengan tidak mengira-ngirakan bentuk daripada sifat-sifat tersebut. Itu adalah bentuk daripada al-imanu bi asma'i wa sifat. Fa yu'minu masalan bi annahu rahman rahim. Maka mereka ahlu sunnah, kaum mukminin, misalnya mereka beriman dengan Rahman dan Rahim, dua nama daripada nama-nama Allah, Rahman dan Rahim. Apa sifat yang terkandung di dalam dua nama ini? Dzur-Rahmah, zat yang memiliki rahmat. Zat yang memiliki rahmat. Berarti Rahman dan Rahim itu adalah dua nama daripada nama-nama Allah. Dzur-Rahmah itu adalah sifatnya. Sifat yang terkandung di dalam nama Rahman dan sifat yang terkandung di dalam nama Rahim. Dzur-Rahmatil lati tasafa biha, zat yang memiliki rahmah yang itu merupakan sifatnya. Al-muta'alliqatu bil marhum, yang rahmat dan Allah Subhanahu wa taala ini adalah berkaitan dengan yang dirahmati. Itu hukumnya. Hukumnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tersalurkan kepada manusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fan ni'am kulluha, kenikmatan semuanya itu adalah asarun min asari rahmatihi, itu adalah bentuk daripada bentuk-bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Asar daripada pengaruh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hakada fi sa'iril asma. Demikian juga di semua nama-nama Allah, mesti setiap ada nama Allah itu tidak lepas daripada tiga perkara. Penetapan terhadap nama tersebut, bahwasanya itu adalah nama daripada nama Allah. Yang kedua, kandungan sifat yang ada dalam nama tersebut. Kemudian hukum daripada sifat tersebut. Contohnya, yuqalu fil alim. Al-alim itulah nama daripada nama Allah, artinya maha mengetahui. Innahu alim, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Du ilmin, itu adalah sifatnya, zat yang memiliki ilmu. Sekarang apa hukumnya? Ya'lamu bihi kulla syai'in, mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi melainkan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadir contohnya, itu adalah nama daripada nama Allah, Qadir, maha kuasa. Du qudrah, yang memiliki kekuasaan, kemampuan. Yaqdiru ala kulli syai'in, yang mampu untuk berkuasa atas segala sesuatu. Dan ini bisa dipraktekkan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dan kita cukup sampai di sini dan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.